Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi secara pribadi selamat ulang tahun buat Ibu Hari Tonang ya. Luar biasa ya di usianya yang ke-31 tahun. Luar biasa. Awet muda. 51. Oh, 51. Oh, mohon maaf ya. 51 ya. Bukan 31. Amin, amin, dipermudah. Ya. Haleluya. Iya. Ya, oke ya, kita langsung buka Alkitab kita ya. Haleluya. Ya, kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-13. Kita perhatikan, kita baca sama-sama ya, walaupun kita tidak ada di satu tempat. Sebab firman Tuhanlah yang mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama baca ya, sudah ditampilkan oleh Bapak Gembala kita ya. Hitungan yang ketiga kita baca sama-sama satu ayat ini dengan kompak, dengan suara yang lantang, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar, terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temanya sederhana. Kuat menghadapi persoalan. Kuat menghadapi persoalan. Nah, tadi sudah kita baca sama-sama ya, bagaimana Rasul Paulus menulis satu ayat ini dengan jelas sekali. Ya, sekali lagi tadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan ini bukan sekedar tulisan. Firman Tuhan ini bukan sekedar karangan. Tetapi ini benar-benar dialami oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Jadi dia nggak asal menulis, tetapi inilah bukti pengalaman pribadinya ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apa buktinya? Nah, ini bukti. Ya, coba kita perhatikan. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-11. Ini pengalaman Rasul Paulus. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Nah, oke ya. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-23 ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering didera di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Artinya ini berulang-ulang. Mau masuk ke hitungan yang ke-40 diulang lagi. Dari angka ke-1 sampai angka yang ke-49, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat yang ke-25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Lanjut ayat yang ke-26, dalam perjalanan
dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Ayat yang ke-27, Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Nah, kalau kata orang dunia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sempurnalah penderitaan Rasul Paulus. Sempurnalah penderitaan Rasul Paulus. Nah, tetapi malam hari ini firman Tuhan membuktikan, ya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, ya, bagaimana kita sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2020. Ada begitu banyak rentetan, saya sering katakan rentetan masalah, rentetan persoalan, pencobaan, penderitaan, kebutuhan, semua rentetan itu datang bertubi-tubi di dalam hidup kita. Belum selesai, seperti apa Ayub katakan, belum selesai di poin yang pertama, sudah datang masalah di poin yang kedua. Belum selesai, kata firman Tuhan, ketika Ayub mengalami masalah persoalan, belum selesai. Orang yang kedua menceritakan hal yang kedua, sudah datang orang yang berikutnya. Belum selesai orang itu menceritakan hal yang berikutnya, sudah datang kemudian orang yang berikutnya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Inilah hari-hari yang sedang kita alami. Semua kita mengalami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya orang yang di luar sana, bukan hanya jemaat, tetapi kami, hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, saya pribadi, hamba-hamba Tuhan yang lain, para diaken, para majelis, para pelayan Tuhan, kita semua mengalami yang namanya penderitaan, masalah, persoalan. Nah, tetapi malam hari ini yang saya mau katakan kepada kita, apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap kuat. Kenapa kita harus tetap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan tadi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Menghadapi semua masalah persoalan yang hari-hari ini sedang terjadi, kita tidak memakai kekuatan kita. Kita tidak memakai kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sebaliknya, kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, ya udah. Jangankan masalah pertama, masalah kedua. Masalah pertama aja udah. Kita udah menyerah, kita udah putus asa. Kalau kita memakai kekuatan kita, tetapi kalau kita memakai kekuatan yang dari Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi saya katakan, bukan hanya Rasul Paulus yang mengalami ini. Ternyata kita mundur ke belakang di perjanjian lama juga. Seorang yang abdi Allah, hamba Allah, seorang yang takut Tuhan, yang hidupnya saleh, jujur, berkenan di hadapan Tuhan. Ayub sendiri mengalami hal yang seperti sekarang ini. Ayub sendiri mengalami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita lihat akhir dari cerita, akhir dari semua apa yang Ayub alami. Firman Tuhan mengatakan apa? Ayub menjadi orang yang diberkati. Percaya atau percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Tuhan menggantikan 2 kali lipat apa yang hilang dari seorang yang bernama Ayub. Nah, ini luar biasanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita tetap
kuat, kita akan melihat hasilnya. Kalau kita tetap kuat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita tinggal tunggu waktunya. Kita tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan memperlihatkan, Tuhan akan membuktikan kebaikannya, kasihnya, kemurahannya, pertolongannya, jawabannya kepada kita. Apa bedanya kita sama Ayub? Apa bedanya kita sama Rasul Paulus? Tidak ada bedanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus tidak pernah pilih kasih. Dia tidak pernah pilih kasih. Dia tetap sama. Kepada siapapun kita, asal kita mau mengasihi dia, dia tetap sama. Nah, artinya apa? Waktu Tuhan memberikan pertolongan, jawaban kepada Ayub, nah sama seperti Rasul Paulus, sama juga seperti kita. Tuhan juga akan memberikan pertolongan, pembelaan, kekuatan yang sama seperti kita. Amin. Amin. Ayo katakan amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita tetap semangat. Amin. Iya, pujian tadi luar biasa ya. Inilah yang membangkitkan gairah semangat kita. Artinya apa? Ayo, jangan fokus dengan masalah, dengan persoalan. Jangan fokus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita fokus dengan masalah, dengan persoalan, udah kita jadi di bawah arus. Kita akan terbawa arus. Ya, tetapi kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, masalah, persoalan boleh ada. Tetapi itu hanya lewat begitu saja. Ya, hanya lewat begitu saja. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam setiap masalah, di dalam setiap persoalan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Yang pertama, coba kita baca kembali ke Filipi pasal yang keempat ayat ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Oke, sebentar kita sama-sama ya. Bapak Gembala akan tampilkan buat kita semua Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Oke ya, sudah ada, kita perhatikan ya, kita baca sama-sama satu ayat ini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, apa arti ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, bagaimana supaya kita kuat menghadapi setiap persoalan, masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Poin yang pertama, kita harus memiliki pikiran yang positif. Pikiran yang positif. Saya pastikan kepada kita semua, saya buka rahasia kita, sebenarnya medan peperangan kita yang sebenarnya itu bukan masalah, bukan persoalan, bukan kebutuhan yang sedang kita hadapi, tetapi medan peperangan kita yang pertama itu yang sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Ada di dalam pikiran kita. Bukan di luar sana. Bukan dengan kebutuhan kita. Bukan karena kita di PHK. Bukan karena dengan kegagalan-kegagalan kita. Bukan karena gaji kita dipotong 50%. Bukan karena kita dirumahkan. Bukan karena kita disakit hatikan. Bukan. Tetapi medan peperangan kita ada di pikiran kita. Nah, untuk itulah, ayo, mari hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghadapi setiap persoalan, masalah yang sedang kita hadapi. Kita sudah ada di penghujung tahun 2020 ini, bahkan kita tidak bisa memprediksi sampai kapan ini COVID-19, bahkan akan ada lagi rentetan yang akan menyusul, salah satunya ekonomi yang sedang melanda bangsa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo, kita tetap memiliki pikiran yang positif. Nah, untuk itulah saya sangat diberkati dengan mesbah doa pagi hari. Karena
salah satu rahasia untuk kita memiliki pikiran yang positif ini. Rahasianya salah satu kita memiliki pikiran yang positif, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, apa bukti kita mengutamakan Tuhan? Kadang-kadang kita ngomong gampang. Nah, salah satu bukti kita mengutamakan Tuhan sederhana. Bangun pagi, kita berdoa. Ini bukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum pikiran kita ini dimasuki dengan hal-hal yang lain dari luar sana, tetapi ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita akan memiliki pikiran yang positif. Ya, karena di dalam mesbah doa pagi itu luar biasa. Ya, saya sangat diberkati. Walaupun yang pertama saya katakan, yang pertama saya kembali roh saya itu bangkit, kedisiplinan saya, karena jujur karena COVID dan anak saya sudah lulus dari SMP, artinya apa? Belajarnya jadi online. Tadinya kalau dari rumah berangkat jam 5:30 sampai ujung Menteng itu 6:30. Tapi karena online saya nggak pernah lagi wajib bangun. 6 bulan ini jadi nggak teratur. Nah, tetapi puji Tuhan, 3 bulan lewat mesbah doa pagi hari ini, puji Tuhan, saya bisa bangun lebih awal. Artinya apa? Kalaupun saya membuat SMS Shalom, itu bukan untuk pertunjukan, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi saya memberikan semangat kepada jemaat-jemaat. Ayo kita bangun pagi, ayo kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita benar-benar memiliki pikiran yang positif. Lewat apa? Pujian, penyembahan yang sederhana, yang singkat. Lewat apa? Firman Tuhan yang dibarengi dengan kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Kayaknya sederhana, kayak hanya ngomong seperti biasa. Tetapi justru di dalamnya saya pastikan itu memiliki kuasa. Itu memiliki kuasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari. Nah, untuk itulah, ayo, kita harus memiliki pikiran yang positif. Amin. Tadi bagaimana caranya? Tipsnya satu, karena waktunya singkat. Tipsnya satu, kita harus mengutamakan. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik. Karena apa? Hukum firman Tuhan itu harus kita pegang. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi apa? Kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, secara otomatis Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, otomatis firman Tuhan itu akan digenapi. Tabur tuai itu Tuhan akan memprioritaskan kita, Tuhan akan mengutamakan kita. Ini pegang hukum firman Tuhan, tabur tuai itu pegang. Jadi artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayo bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalaupun mungkin kita tidak bisa bersama-sama, ya jangan cepat menyerah. Kalaupun nggak bisa jam 5, kalaupun terlambat, ayo ikut gabung. Kalaupun sudah selesai, ambil doa secara pribadi. Kalaupun tidak bisa secara pribadi, ajak keluarga. Ada anak-anak, ada istri, ada suami. Ayo kita bangun lagi mesbah doa di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi setiap persoalan, masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Poin yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita baca lagi 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ya, oke ya. Sudah ada di depan monitor kita akan baca tampilan ini ya. Saya akan baca buat kita semua, kita perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap kuat? Artinya apa? Kita harus rela menerima semua apa yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup kita. Kita harus rela menerima semua
Apa yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini mungkin COVID-19, mungkin kita di PHK, mungkin kita dirumahkan, mungkin dipotong 50%, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin usaha kita sedang bagaimana, pekerjaan kita dan yang lain-lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo, kita merelakan semua apa yang terjadi hari-hari ini datang di dalam hidup kita. Tadi Rasul Paulus loh yang mengatakan. Rasul Paulus. Amin. Nah, bahkan dibuktikan lagi sama Ayub. Bagaimana Ayub kuat. Dan bagaimana Tuhan menggantikan 2 kali lipat apa yang rugi, apa yang hilang dari seorang Ayub. Ayub mengatakan, sampai dikatakan begini istrinya, apakah engkau wanita atau perempuan gila? Wah, tegas. Ayub mengatakan kepada istrinya, apakah engkau mau menerima yang baik-baiknya saja dari Tuhan, engkau tidak mau menerima yang buruk? Nah, artinya apa? Ini bukti. Ayub juga mau. Dia mau menerima. Dia rela apa saja yang Tuhan izinkan, yang terjadi di dalam hidup Ayub. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru masalah kecil aja, aduh, kita udah langsung bagaimana? Kita udah langsung bersungut, kita udah langsung protes, bahkan kita udah langsung menyerah, kita udah langsung putus asa, bahkan udah kita tunjukkan muka kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus merelakan semuanya itu terjadi di dalam hidup kita. Supaya apa? 2 Korintus pasal yang ke-12 itu tadi di ayat yang ke-10 itu benar-benar digenapi. Karena apa? Justru dengan setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi, yang sedang terjadi oleh seorang yang bernama Rasul Paulus, dia tidak menyerah. Ini hari-hari yang kita hadapi ini belum seberapa. Ini segini. Kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus, dengan seorang Ayub, 10 anak-anaknya, harta bendanya semua, ternaknya habis. Rasul Paulus nggak seperti kita sekarang ini. Waduh, kayak kita masih enak, masih bisa Zoom. Oh, haleluya. Kayak tadi, heratlah, haleluya. Coba Rasul Paulus. Wah, dia menginjil emang benar-benar di dalam tanah. Nggak bisa seperti kita sekarang ini. Justru ini kesempatan, ini bukti. Tadi Pak Gembala bilang, luar biasa. Kita ambil positifnya dengan COVID-19 ini. Artinya Pak, penginjilan semakin terbuka. Artinya Pak, tidak ada yang dapat membatasi untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini gunanya kalau kita merelakan semuanya ini terjadi, bahkan kesaksian-kesaksian di YouTube, di handphone Bapak Ibu, di medsos, waduh, bukan lagi puluhan ribu, bukan lagi ratusan, tapi jutaan orang hari-hari ini mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Nah, artinya ayo kita harus merelakan semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan cepat kecewa. Ya, belum seberapa ini. Belum seberapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau saya melihat, mendengar kabar, aduh, orang udah mengeluh, begono begini. Ketika saya bangun pagi, melihat istri sehat, 4 orang anak, waduh, luar biasa. Ketika saya melihat anak-anak belajar online, istri saya juga masih bisa kuliah. Waduh, luar biasa. Dari mana ini kalau nggak dari Tuhan? Iya, makanya ketika terjadi masalah, persoalan itu saya anggap kecil. Karena saya yakin dan percaya saya punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup saya. Nah, begitu juga kepada kita semua. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus merelakan apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Artinya apa? Kembali lagi, kita harus mengambil positifnya. Jangan selalu yang negatif. Ambil positifnya. Apapun yang terjadi, selalu ambil positifnya. Supaya apa? Itu menjadi sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Coba bagaimana ketika Ayub, kalau dia ikutin masalah persoalan yang terjadi. Begitu juga bagaimana Rasul Paulus. Kalau dia cemen, lemah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa nggak ada kesaksian lagi. Nggak ada hari-hari ini kita. Kita ini hasil buah-buah pelayanan dari Rasul Paulus. Nah, untuk itulah perlu kita teladani tokoh-tokoh
iman yang ada di dalam Alkitab. Nah, salah satunya Rasul Paulus. Amin. Amin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita kuat menghadapi setiap persoalan, masalah yang hari-hari ini sedang terjadi. Coba tampilkan lagi Pak Gembala, mohon maaf. Ayub pasal yang ke-41, Ayub pasal yang ke-42, maaf, 42 ayat 1. Ayub pasal yang Oke ya, udah ada ya ditampilkan. Terima kasih Pak Gembala, saya akan bacakan buat kita semua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita kuat menghadapi setiap masalah persoalan yang hari-hari ini sedang terjadi? Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya di ayat yang keempat, kalau nggak salah, di situ dikatakan, lalu Ayub berani mengatakan seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu dia hanya sekedar tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Nah ini ayat yang kelima nih di pasal yang ke-42 ini saya akan bacakan bagi kita. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Katakan amin. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Sekecil apapun, sebesar apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin dan percaya kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Sebab apa? Dia Allah yang setia, dia Allah yang adil. Dia akan berikan kekuatan, bahkan dia akan berikan jalan keluar kepada kita, sehingga apa? Kita sanggup, kita mampu menanggungnya. Katakan amin. Waduh, luar biasa. Saya dikuatkan dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan kalau tidak ada firman Tuhan ini, bagaimana ketika sharing sama Pak Gembala, ya Pak Roni, bagaimana hari ini? Artinya kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, kami juga mengalami hal yang sama. Sama kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya satu yang menjadi pegangan kami. Ini, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika kami bangun pagi-pagi, kami merenungkan firman Tuhan ini. Disinilah kami mendapatkan kekuatan. Lewat firman Tuhan inilah kami mendapatkan jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Mungkin saya pastikan jawaban-jawaban itu nggak berbentuk materi, nggak berbentuk uang, nggak berbentuk kesembuhan, nggak berbentuk mujizat. Tetapi ketika kita sanggup, kita mampu menghadapi setiap masalah, persoalan yang hari-hari ini sedang terjadi, disitulah kita mendapatkan jawaban yang dari Tuhan. Iya. Jadi artinya apa? Enggak melulu berkat. Enggak melulu materi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita seperti tadi hambanya Bapak Andreas, waduh, bernyanyi, melompat, kan nggak masuk akal. Di kamar berdua istri, padahal masalah persoalan. Besok ini. Ya kan, tetapi ya itulah, kita di dalam Tuhan nggak bisa kita. Walaupun mungkin kita bilang kayaknya kita munafik, kita bersinetron, tetapi memang di dalam Tuhan harus seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita orang yang bisa bersukacita, kita harus bisa membuktikan kita orang yang bisa tersenyum, bergembira. Tujuannya apa? Lewat sukacita, lewat senyum kita, di situ kita akan menjadi berkat. Ya, kalau kami juga hamba-hamba Tuhan mengeluh, seperti Pak Gembala bilang, korek-korek kuku. Atau kami nyanyi, pulangkan saja aku ada ibu. Mau jadi apa? Ya kan, justru Pak Gembala memberikan contoh
kepada kita bagaimana masalah persoalan yang sedang Gembala, tetapi Gembala membuktikan gairahnya, semangatnya, tujuannya untuk apa? Membangun iman percaya jemaat GBI Kota Daud Aksera. Supaya apa? Kita nggak loyo, kita nggak lemah, kita nggak ogah-ogahan, kita nggak stres, kita nggak berputus asa. Justru lewat masalah persoalan yang ada, kita tetap bergairah, kita tetap bersemangat. Ketika kita bertepuk tangan, melompat, menari-nari, disitulah Tuhan akan melihat bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita tetap kuat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tetap kuat, apa yang terjadi di dalam Alkitab ini, apa yang terjadi kepada Ayub, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus, ini juga akan terjadi bagi setiap kita. Saya pastikan ini juga pasti terjadi bagi setiap kita. Firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan ini kekal, masih terjadi sampai detik ini, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, kebaikannya kepada Ayub, kepada Rasul Paulus, bahkan kepada yang lain-lain, Tuhan juga akan melakukan itu bagi setiap kita. Amin. Asalkan apa? Kita tetap kuat di dalam Dia. Sekali lagi, kita tetap kuat di dalam siapa? Di dalam Dia. Haleluya. Firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, hanya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus yang lebih jelas dan pengertian kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini yang menguatkan kita. Ya, kiranya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini, ya, bisa kita tidur nyenyak, kita nggak ada dalam kekhawatiran, kita tetap kuat di dalam Dia. Haleluya. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami datang Tuhan bukan hanya untuk mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami malam ini Tuhan. Engkau terus pakai dengan hikmat-Mu Tuhan. Segala marifat dan pengetahuan Engkau terus tambahkan kepada hamba-Mu ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan kehormatan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak bisa memberi kolektor kita, tetapi kita ya tetap berdoa ya supaya kita dapat ya memberikan kolektor ya di dalam rumah kita masing-masing. Nanti pada hari Minggu ya boleh ya dibawa ke rumah Tuhan, dan bagi yang ada di Pekanbaru boleh ditransfer ke rekening ya. Baik ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan penolong sahabat, tetap percaya.
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang diterima dan jangan lupa hari ini. Baik. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa. Kalau ada doa, Suaranya pelan banget, Pak Gem. Nggak jelas, Pak Gem. 1, 2, 3. Sekarang, Pak. Halo? Nggak jelas. Halo? Ya, sudah bisa, sudah. Nggak jelas, Pak Ya, Gem. Oke. Baik. Baik, ya malam hari ini kita akan taat. Sinyal ya. Iya, kecil lagi Pak suaranya. Tes 1, 2, 3. Halo? Nggak jelas, Pak Gem, suaranya. Suaranya Pak Gem. Halo? Tes. Ya, sudah bagus. Tes. Ya. Ya, ya, baik. Kita masuk dalam syafaat kita, Bapak Ibu. Kita berdoa. Boleh Pak Andre yang berdoa malam ini? Silakan Pak Andre, berdoa untuk jemaat dan nanti Pak Sinto berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Pak Andre, dan saya nanti akan mengakhiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapak kami yang di surga, kami berterima kasih mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Seakan-akan kami jam lebih kami ada di dalam platform. Kami bersuka cita mulai dari awal pernikahan sampai pada mau mengakhirinya malam ini. Sukacita kami semakin tambah-tambah di dalam Engkau dan semakin kami dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan hidup kami bahwa kami tetap menerima apapun yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Saat Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan kuat melakukan hal perkara besar. Terima kasih Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengikuti Blesscom. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan melindungi, menjaga. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini mungkin tidak bisa mengikuti ibadah Blesscom karena masih berkegiatan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bergabung bersama dengan kami. Bahkan setiap umat-Mu juga boleh bergabung di mesbah doa kami setiap pagi untuk kami boleh tetap menghampiri Engkau. Terima kasih Bapak, setiap usaha pekerjaan, mata pencarian apapun yang dilakukan oleh umat-Mu, jemaat di GBI Kota Daud, biarlah Tuhan menyertai setiap pergumulan apapun yang sedang dihadapi oleh setiap umat-Mu Tuhan. Engkau mengerti, bahkan Engkau yang sangat-sangat mengerti dan paham. Jadi kesaksian-kesaksian, kami juga akan mendengar kesaksian-kesaksian lagi, bahwa Tuhan Yesus begitu baik Engkau. Sekian lama dalam masa pandemik ini, ada begitu banyak orang yang berguguran, ada begitu banyak orang yang bertumbangan, ada begitu banyak orang yang mengalami kegagalan dan kekecewaan. Tapi kami percaya jemaat GBI Kota Daud dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam masa-masa sulit, Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Dalam masa-masa yang sangat mengkhawatirkan ini, tapi kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Sebab kami tahu bahwa Tuhan sendirilah yang melindungi kami. Tuhan sendirilah yang menjaga kami. Ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terlalu percaya bahwa umat-Mu yang Engkau kasihi, jemaat GBI Kota Daud, senantiasa ada dalam lawatan Tuhan. Apapun, bahkan mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi sakit, dalam keadaan sakit. Sakit apapun mereka Tuhan. Kami terlalu percaya karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib.
saat kami memohon kepada Engkau, bahkan sebelum kami memohon kepada Engkau, Engkau sudah memberi kekuatan, kemampuan, bahkan setiap jamahan Tuhan akan menyembuhkan, memberikan kesembuhan yang luar biasa bagi setiap umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa, bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi tekanan, bagi setiap umat-Mu yang saat ini menghadapi problem, bahkan setiap umat-Mu yang saat ini menghadapi persoalan demi persoalan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau tidak cepat untuk mengangkat setiap persoalan. Tetapi kami mohon Tuhan berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu boleh tetap kuat berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya kami boleh melalui setiap persoalan. Pada akhirnya umat-Mu semua boleh melewati setiap persoalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun persoalan, apapun problem itu, saat umat-Mu bersama dengan Engkau, kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian minggu yang akan datang, minggu bulan yang akan datang, kesaksian demi kesaksian akan muncul dari umat-Mu Jemaat GBI Kota Daud. Tuhan, Engkau tahu, biarlah perlindungan penjagaan-Mu yang sempurna, kami tetap bersukacita, dan biarlah sukacita ini akan terus mengalir dalam hidup setiap kami. Pertemukan kami terus di jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kami melalui Zoom, melalui streaming ini. Kami percaya Tuhan, biarlah satu dengan yang lain kami saling terikat, satu dengan yang lain kami saling mengasihi, karena kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pak Sinto, mikrofonnya. Iya, maaf Pak Sinto. Iya. Ya, silakan Pak Sinto. Ya. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Indonesia ini yang kami cintai. Tuhan bangsa Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Yang sudah beberapa bulan ini Tuhan sudah mengalami Tuhan virus corona ini Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan kami sebagai manusia Tuhan tidak dapat berbuat banyak Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan kuasa Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para dokter, para medis, para perawat Tuhan yang merawat Tuhan orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat kepada mereka Tuhan untuk dapat merawat Tuhan orang-orang yang sudah terinfeksi dengan virus corona Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh Tuhan orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan virus corona Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan disembuhkan di mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan orang-orang Tuhan yang tidak Tuhan terkontaminasi dengan virus ini Tuhan. Tutup bungkus Tuhan bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala virus corona Tuhan. Biar bangsa kami Tuhan bebas dari virus corona Tuhan, dan bangsa kami Tuhan terbebas Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi keamanan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan pada Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Tuhan, agar mereka Tuhan membawa bangsa kami Tuhan ke arah yang seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Berikan hikmat, berikan kepada mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, untuk membawa bangsa kami Tuhan dengan adil dan sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus, para menteri sampai pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kuasa Tuhan
menjamah setiap orang-orang Tuhan yang bekerja Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan, beri roh yang takut akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Polri dan TNI Tuhan yang menjaga bangsa kami Tuhan, agar selalu aman Tuhan. Berikan Tuhan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan Tuhan, untuk menjaga bangsa kami Tuhan, agar tetap aman Tuhan. Orang-orang Tuhan yang Kau berniat tidak baik terhadap bangsa kami Tuhan, para orang-orang Tuhan yang tidak senang dengan pemerintahan ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar orang-orang yang ingin merusak bangsa kami Tuhan dapat disadarkan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan sanggup mengubah orang Tuhan menjadi ke jalan yang lebih baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang di kota maupun di desa-desa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan segala Tuhan kebutuhan mereka, segala keperluan mereka Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mencukupkan Tuhan. Orang-orang Tuhan yang memberitakan Injil-Mu Tuhan di kota-kota dan di desa Tuhan, berikan kemampuan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, dapat memberitakan Injil kebenaran di tengah-tengah lingkungan yang mereka tempati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, kami masyarakat dalam kasih-Mu Tuhan, bangsa Indonesia tercinta yang Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Haleluya, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di Jammu di Kota Taujan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah Tuhan yang memakai gereja ini menjadi Allah di tangan-Mu Tuhan. Bapa, satukan hati kami, semua para pengerja dalam gereja ini Tuhan, para pelayan Tuhan, semuanya Bapa, biarlah Engkau Allah yang menguduskan kami Tuhan. Biarlah Tuhan percikan darah-Mu yang kudus itu Tuhan menyucikan dan melayakan kami untuk dapat kami berdiri di altar-Mu Tuhan, untuk menyembah dan memuji Engkau maka dalam memimpin jemaat ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para diaken ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati mereka, supaya mereka tetap sungguh-sungguh Bapa untuk melayani Engkau. Tugas dan tanggung jawab Bapa sebagai para diaken, para majelis ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat bergandengan tangan Tuhan untuk memajukan pelayanan ini. Ya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami mengemban suatu tugas pelayanan Tuhan. Tetapi ada rencana Tuhan yang indah Tuhan untuk dipakai oh Tuhan oleh-Mu Bapa di surga untuk memajukan pelayanan ini. Apapun Tuhan menjadi bagian kami di dalam kemajelisan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tunaikan tugas ini Tuhan dengan penuh hormat dan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba-Mu, Gembala Sidang dan juga Wakil Gembala Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami roh hikmat-Mu dalam memimpin jemaat ini. Untuk membawa mereka Tuhan untuk mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan supaya jemaat ini Tuhan menjadi jemaat yang kokoh, menjadi kuat di dalam Engkau. Segala kuasa apapun yang tidak berasal dari Allah, yang memecah-mecahkan hati kami Bapa, kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Secara khusus juga malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk Tuhan Ibu Devi Borusiagian ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit di rumah sakit ya Tuhan. Kami bawa dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menjamah dia Tuhan, menyembuhkannya. Karena kami sungguh percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sepatah kata-Mu saja Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berfirman Tuhan dan melakukan perkara yang ajaib. Dan Ibu Devi Borusiagian sudah disembuhkan, sudah dijamah dalam nama Yesus. Segala obat yang sudah dia minum, bahkan Tuhan para medis, dokter Tuhan yang merawatnya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat dan Engkau Allah yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Semua kami malam hari ini yang bergabung di dalam oh Tuhan, dalam Blesscom ini Tuhan. Kiranya apapun pergumulan yang kami bawa Tuhan, kami percaya terlalu ajaib Engkau bagi kami. Untuk Tuhan melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya mujizat masih ada ya Tuhan. Dan orang-orang yang berharap dan Tuhan, yang selalu Tuhan mengandalkan Tuhan, pasti Engkau Allah yang tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mau beristirahat. Kiranya tangan Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami bangun pada pagi hari
tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mungkin ada di antara kami yang melakukan Tuhan, yang mengikuti mezbah doa pagi Tuhan pada jam 5. Tuhan membangunkan kami, memberkati kami, sehingga kami mempersiapkan kami untuk menerima segala anugerah dan berkat-Mu. Tuhan, terima kasih, akhirnya kami akan sudahi ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah dan yang kami puja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, mengawali keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita. Tidak ada snack yang disiapkan, ya, minum kopi sendiri dan makan snack sendiri. Tadinya sih yang ulang tahun mensiapkan, tapi Jumin. Luar biasa. Luar biasa. Kebetulan kopi, no. Pak Andre, no. Ya, mie gomak tadinya mau mie gomak, tapi mau diantar-antarin nggak bisa. Haleluya. Buat Ibu Aritonang ya. Iya Pak. Iya Pak Adam, makasih Pak Adam. Ya, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan memberkati. Iya Pak, makasih doanya. Bapak Ibu juga sehat di sana ya Pak. Amin, sehat-sehat.